Halo guys, balik lagi sama gua. Kali ini kita bakal review ya, penggunaan harian lagi. Motor apa? Motor ini. Motor Honda Genio. Ya, jadi kalau di searching ada apa namanya, agak tabrakan dikit dengan mobil Honda Genio juga nih. Genio Estilo Civic Genio ya. Jadi apa namanya, mungkin di pencarian akan sedikit susah ya, karena ada Honda juga yang beroda 4 dengan nama sama Genio juga, yang ini roda 2. Oke, mau tahu gimana reviewnya? Stay tune ya. Nah, kebetulan gue lagi dipinjemin sama Astra Honda Moto. Terima kasih untuk Honda Genio ini selama seminggu ya. Dan ini hari keempat gue gue pakai nih Genio ya. Ada beberapa note khusus terkait motor ini, terutama untuk dipakai harian ya. Yang pertama adalah kalau gue bilang ergonomi ya. Nah, ergonominya cukup enak. Ruang dek kakinya cukup gede untuk kaki gua cowok ya. Kalau kaki gua gede, ukuran cowok gede-gede ya, berarti si cewek pasti lebih gede lagi ya. Cukup nyaman lah kalau dibuat harian ya, buat ngangkut galon atau di depannya ditambahin si bangku buat anak-anak ya. Jadi begitu. Nah, kalau ergonomi sendiri, gua pastikan ini akan sama dengan Scoopy ya. Tapi kalau kata istri gua ya, dia biasa bawa Yamaha Vino. Untuk cewek ini sedikit tinggi sih katanya ya, gitu loh. Kalau gua bilang ya, kalau dia bilang gitu, mungkin karena setangnya agak ke atas sedikit dari Vino. Kan Vino agak, memang sih kalau gue bilang si Vino itu cukup pendek sih gue bilang. Kan kalau gue napak kaki itu, dua kaki itu sempurna banget dah. Kalau pakai Vino, karena gue tinggi 175 ya. Ini juga menjejak sempurna, cuma agak tinggi dikit bener kayak sih, karena pertama ground clearance-nya lebih tinggi, dan kedua adalah si ininya nih, joknya yang agak tinggi ya dari Vino. Karena ini kalau bukan kayak Scoopy sih, kalau Scoopy mungkin bisa apple to apple sama Vino di joknya ya. Perlu kaum hawa sadari bahwa ini lebih tinggi sedikit ya. Itu dikonfirm sama istri gue yang tingginya sekitar 160-an. Nah, kedua adalah kenyamanan jok. Gue agak speechless sih, maksudnya khas Honda banget deh, keras gitu ya. Dipakai jalan lama itu cukup panas juga pantat gue. Ya, itu kenapa sih nggak bikin kayak Yamaha aja gitu ya, yang kompon busanya agak agak soft sedikit gitu, nggak usah yang soft banget kayak Suzuki gitu ya, tapi yang inilah gitu, medium aja. Karena ya jujur aja, untuk berkendara lama di jok ini gua bilang cukup itulah. Ya, terus kenyamanan di kaki-kaki belakang juga gue bilang shock breaker ini keras ya. Jadi jok yang keras sama shock breaker keras juga, mantap. Ya,
gitulah ya. Tapi sebenarnya gini lah, kalau misalnya teman-teman mau boncengan pakai Genio ini pas banget ya. Jadi shock breakernya entah kenapa Honda membuat tuh versatile banget ya. Jadi nggak untuk orang-orang yang senangnya jomblo, tapi yang demen bawa barang, demen apa namanya strolling berdua gitulah ya. Ini kalau ada barang di belakang ya, 1-2 karung beras gitu lah ya, atau ya boncengan di belakang, itu shock breakernya malah enak gitu loh. Bantingannya nggak parah-parah, nggak, maksudnya pas banget lah kalau gue bilang ya. Nggak keras, nggak empuk, tapi pas kalau gue bilang begitu ya. Gue nggak tahu tujuannya memang dibuat untuk strolling perkotaan, cuma ya gitulah. Buat cewek mungkin karena bagian pinggulnya lebih besar dari kita cowok-cowok ya gitu loh. Saya katakan kalau kita kan cowok-cowok kan pantatnya tepos gitu ya. Nah itu bisa jadi di apa namanya cewek-cewek itu berbeda feelnya ya. Oh itu sih yang gue rasain ya. Kemarin sih bini gue yang pemakaian dia kan waktu kemarin jalan lumayan jauh lah, 20 kilo gitu ya. Dia nggak bilang apa-apa sih tentang jok gitu loh. Nah gue bisa confirm di situ berarti ya. Kalau untuk cewek masih bisa acceptable ya. Nah lalu kalau gue bilang kalau duduknya agak ke belakang dikit nih enak nih, jarak dengkul sama deck depan itu cukup lega ya. Beda dengan pakai Vario ya. Kalau misalnya kemarin gue agak mepet dikit kalau pakai Vario 60. Apalagi pakai Vino gitu loh ya. Biasa gue pakai Matic kecil tuh pakai Vino yang bener-bener harus ke belakang gitu ya, karena ya emang sempit banget. Ya, pakai ini gue merasa kayak aduh enak banget sih gue bilang itu. Untuk orang tinggi-tinggi gitu masih cocok pakai ini cuy ya. Ya itu dari segi kenyamanan ya. Dan shock breaker depan belakang sih tadi depannya sih oke sih lah, standar aja sih, standar Honda. Nah dari sektor kaki-kaki ini kan bannya berubah ya dari pelek 14 ke 12 yang memberikan agility lebih gitu ya. Jadi karena bannya ngedonat, jadi enak banget buat si motor ini buat nekuk-nekuk, ditekuk-tekuk lebih enak. Kayak gue tadinya pakai ban 14 yang profile standar gitu kan. Kalau di Vino pakai ban profile lebar gitu kan. Nah itu dia lebih enak, jauh lebih enak ya dibandingin dengan kalau gue biasa pakai motor dengan pelek 14 yang profile bannya biasa. Pakai ini, wah ini enak banget tekuk-tekuknya kayak gini aja nih ya. Begitu teman-teman yang kalau misalnya punya Genio yang gen pertama pasti akan merasakan perbedaan signifikan sekali dengan handlingnya ya itu ya. Nah tuh kalau kita berubah ke performa ya, performa mesin sendiri, ini agak penting sedikit ya. Karena kenapa? Bu, ngapain bu? Karena sepertinya mapping si Scoopy Genio lama ini diimprove di sini nih ya. Jadi buat apa namanya, buat narik gitu ya, dari kayak nyalip kayak tadi lah gitu, itu masih pede gua. Kayaknya waktu Genio yang pertama nggak kayak gini gitu loh. Apalagi Scoopy lah ditarik dia mappingnya bukan mapping putaran tengah gitu ya. Dia mapping putaran tengah, jadi bawahnya agak memble sedikit gitu loh. Kan kalau si Scoopy yang baru itu dan ini tuh long stroke ya, harusnya sih itu, tapi gue nggak merasakan perbedaan di Scoopy gitu loh. Agak lemot bawahnya gitu loh, nggak ngerti kenapa gue juga ya. Sepertinya ada mapping yang diimprove di Genio ini ya, gue belum bisa pastikan karena kenapa, gue nggak megang resepnya gitulah. Yang megang adalah asal owner motor ya. Nah ini ada ini juga apa namanya, ada
Kenapa di mapping dirubah? Karena peleknya dari 14 ke 12 pertama, yang pastinya akan jadi lebih berat. Jadi si mesin itu harus ditambah di beberapa bagian biar nggak ngempos atau berat lah gitu loh istilah kata ya. Kalau top speednya sendiri ya gue nggak berharap banyak lah dari motor-motor long stroke ini, karena tidak diperuntukkan untuk begitulah gitu ya. Jadi tapi kemarin gue sempat nyoba di 80-90 masih dapet, ya begitulah. Gue nggak maksa lagi karena memang tidak diperuntukkan untuk kecepatan ya, lebih kepada stop and go segala macam ya. Ya itu dia. Kalau irit banget cuy. Irit lah 110 cc gitu kan, nggak gimana. Jadi untuk performa sendiri cukup oke untuk perkotaan, konsumsi bensin sangat-sangat ramah dompet ya, apalagi sekarang bensin tuh lagi pada naik semuanya ya. Jadi teman-teman bisa ngirit ya. Yang tadinya udah ngirit, ya ngiritnya nambah dikit ya gitu. Ngiritnya jadi gitulah. Kayak tadinya kan Pertalite itu Pertamax itu let's say 9.000, sekarang jadi 14 ribuan. 12.000 ya. Ya tapi ya motor-motor kayak gini ya nggak ngaruh juga gitu loh, tetap aja irit gitu ya. Dan pakai Pertalite pun bisa nyantai aja gitu ya. Nah lanjut ke bagian fitur ya. Fitur-fitur Genio ini ya sedikit banyak cukup di-upgrade dari yang versi sebelumnya ya. Pertama adalah ya ban lah gitu loh. Kedua adalah si USB charger ini ya. Tapi sayangnya nggak ada langsung bisa nancep kabel handphone di sini gitu ya. Dia harus ada adaptornya dulu. Kalau PCX yang 160 kan udah ini ya, udah langsung gitu loh. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi beli adaptor, atau kalau adaptornya rusak ya ganti lagi gitu kan. Nggak, ini harus ada adaptornya. Kalau gue bilang sih agak kurang dikit sih kalau gue bilang gitu. Kenapa nggak langsung sekalian yang ada adaptornya gitu loh. Oke. Nah itu dia. Habis itu adalah fitur-fitur yang ya ini eco riding ya. Sebenarnya sih fitur eco riding ini hanya indikatornya saja. Kalau di Vario kan kelihatan berapa konsumsi bensin. Sebenarnya gini lah, fitur eco riding itu sedikit banyak penanda doang, guna nggak guna, karena kita tergantung gimana berkendaranya aja gitu loh. Kalau kita berkendara konstan ya kayak begini ya gitu loh, itu eco riding pasti nyala. Dan juga memang harusnya begitu gitu loh. Konsumsi bensin diinjeksi itu sedikit lebih konstan kalau dia berkendara dengan ya nggak begini tuh kan, nggak ditarik mulu gitu loh. Walaupun kita di RPM tinggi ya, ekonya ya bakal nyala kalau kita konstan gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya sih guna nggak guna ini gitu loh, yang mengingatkan kita kalau misalnya itu kita lagi eco riding gitu aja lah. Nah untuk fitur speedometer sendiri sebenarnya gua berharap lebih sih gitu loh, karena di Scoopy kan sekarang udah ada jam. Sekarang kayaknya kalau misalnya jam gitu udah menjadi suatu keharusan ya di Matic gitu loh. Sekarang gini lah, kita lagi jalan masa kita gitu, aduh kayak gua begini, ini jamnya tercover sama jaket, jadi harus begini dulu baru bisa lihat jam ya kan. Kayaknya mendingan entry level juga harusnya seperti itu ya, gitu sih ya kalau gue bilang sih itu. Nah dan satu lagi kalau gue bilang sih yang sebenarnya bisa diimprove adalah kelistrikan ya, dalam artian kan lampu depan udah LED, kenapa nggak belakang juga ya begitu. Tapi kalau untuk fitur sih CBS idling stop ini sangat berguna untuk ngirit. Nah itu idling stop ini berguna untuk ngirit bener ya, karena dimatiin dulu mesinnya, baru kalau misalnya kita mau jalan lagi gas lagi baru jalan lagi injektornya gitu kan.
Itu berguna, sangat berguna. Ya. Nah, lalu pengereman CBS tadi udah gue iniin ya, itu harus standar lah kalau gue bilang. Karena kenapa bias, braking bias atau pembagian rem depan belakang tuh harus sama, biar lebih pakem ya, dan tidak berbahaya gitu ya. Kalau misalnya depannya doang yang ngerem, belakangnya belakangnya los gitu aja juga selip biasanya. Tapi kalau misalnya si depan belakang secara bersamaan, itu mengurangi resiko selip sih gitu loh, mengunci gitu ya. Ya, kalau gue bilang situ aja. Apakah worth it dengan harga sekitar 16 juta ya, 17 juta? Kalau gue bilang sih worth it ya, untuk teman-teman yang nyari motor murah yang tidak semurah Beat, yang tidak se-common Beat, tapi tidak semahal Scoopy ya. Itu sih. Ya kalau gue bilang sih itu worth it sih gitu loh ya, karena ini ada di tengah-tengah harganya. Oke? Kalau gue bilang sih itu aja video kali ini ya. Untuk kedepannya gue akan review lagi seri Genio ini. Oke? Itu aja sih dari gue. Dim sign out. Thank you.